Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Marilah kita meningkat acara yang ke-6, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Habib. Kepada yang terhormat Bapak Ustaz Habib kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan bersama hikmah maulid yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ad-Da'i Ilallah Kiai Haji M. Nurul Huda. Kepada yang terhormat Kiai Haji M. Nurul Huda kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahil khair. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil qail. Inna awwalan nasi bi yawmal qiyamah aktsaruhum 'alayhi shalah wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Al-mukarram, para alim, para ulama, wabil khusus penceramah kita Kiai Haji Hanif dari Pekalongan, pengasuh Majelis Asyarifiyah beserta jemaah, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua Panitia Peringatan Maulid Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para tokoh-tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT. Bapak RW-nya ada? Nggak ada. Bapak RT? Ada. Alhamdulillah. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Oh iya, ini sahabat saya Kang Irham Berstabolo, tentaranya ini, bala tentaranya. Hadroh, subhanallah. Kalau saya sebut Ben Tepok, Ben apa bu? Ben Tabok. Ini Ben yang sangat luar biasa. Ya, insya Allah menjadi wasilah selalu memperluas salawat baginda Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah, mohon maaf ini suaranya agak sedikit kurang fit. Mudah-mudahan semoga Allah ridho kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ini kita ditakdirkan dapat berkumpul di tempat yang insya Allah di tempat wasilah menjadi tempat turunnya rahmat Allah, tempat menjadi tempat turunnya hidayah Allah. Amin. tempat turunnya maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah kita ditakdirkan Allah nih. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa duduk bersama di majelis yang mulia ini. Ini malam kita ditakdirkan Allah untuk memperingati Maulid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Salawat, salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya berdiri aja kali ya. Enak berdiri deh. Biasanya kalau saya main film enak berdiri. Ya, ini enak berdiri, dan begitu yang jauh kelihatan, Bu, yang jauh kelihatan kan? Ya alhamdulillah. Jadi nggak sia-sia. Jadi ngeliatnya bukan di TV aja. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Ya mohon maaf punten ini kali dia saya berdiri aja. Walaupun kondisinya lagi kurang fit juga nggak apa-apa. Kalau utusan Maulid saya semangat. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Ibu bapak, malam ini malam yang sangat mulia di mana kita memperingati hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Orang di luar sana melarang ngapain ngadain maulid, ngapain ngadirin acara maulid, ngapain
Hati-hati nih anak-anak muda sekarang ini. Saya tanya dulu nih, ibu, bapak yang nggak punya handphone siapa? Yang nggak punya handphone siapa? Sedikit. Yang punya handphone siapa? Semuanya. Ya hati-hati, TikTok udah banyak merajalela. Ya maulid dapat undangan ditolak. Udah, saya dapat undangan maulid tolak. Undangan maulid tolak, songong. Betul nggak? Betul nggak? Ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah merahilkan orang yang mulia, kekasih Allah, yang melindungi para umatnya dunia dan akhirat. Oh, susah benar diajak maulidnya, dibilang bid'ah. Baru udah belajar bid'ah, udah bid'ah bidain orang. Ya Bu ya. Emang bid'ah itu apa sih? Bid'ah itu apa sih? Ini bid'ah, ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah. Ini bentuknya bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu adalah di zamannya baginda Nabi tidak ada, di sekarang ini ada. Itu namanya bid'ah. Dan ini bid'ah hasanah. Sebagian ulama mengatakan di ajaran sunnah. Ya coba mana kesalahan? Mana letak kesalahan acara maulid? Mana letak kesia-siaan? Tadi subhanallah, di dalam acara maulid ada pembacaan Al-Quran tidak? Pak, di dalam acara maulid ada bacaan Al-Quran tidak? Subhanallah, kita dengarkan, dapat pahalanya. Yang baca dapat pahala, yang mendengar dapat pahala. Satu. Yang kedua, tuh tim hadroh luar biasa. Pembacaan tadi apa? Simtudur. Pembacaan Simtudur, subhanallah mahaluliyah. Manfaatnya sangat luar biasa. Bacaan salawat bergemuruh. Nih di kami ini, masya Allah, nikmat banget. Mana coba sia-sia. Ini bapak-bapak, ibu-ibu datang kemari, dihormati apa panitia, nyampe kemari kasih makan nggak? Dikasih snack nggak? Nikmat tidak? Nikmat tidak? Makanya orang rugi yang gak mau datang acara maulid. Betul? Orang songong namanya. Songong betul? Ya Pak ya. Hati-hati anak-anak kita. Waspada. Ini hari bulannya bulan Rabiul Awal. Di setiap tanggal 1 Rabiul Awal, di mana seluruh penjuru, bahkan seluruh dunia mulai itu bergemuruh selawat-selawat, bergemuruh di majelis saya, majelis para keluarga. Setiap tanggal 1 sampai tanggal 12 Rabiul Awal terus baca maulid, terus baca maulid. Ibu, Bu, isi di acara maulid baca salawat tidak? Nah, setiap bacaan salawat kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita salawat, baca salawat main-main aja dapat pahala. Enggak serius aja baca salawat dapat pahala. Ini kalau saya mah biasa, kalau baca kitabnya kitab putih. Kalau Kiai Hanif kan baca kitabnya kitab kuning. Kalau saya baca kitabnya kitab putih, naskah maksudnya. Kalau lagi syuting jadi saya berhati bukannya naskah, bukan kitab kuning tapi kitab putih. Makanya kalau saya salah mohon maaf ya, saya mah bukan kiai ya, saya mah pemain sinetron yang kebetulan dari Syekh Nur jadi akhirnya orang ikut-ikutan. Waduh, ini pemain Kian Santang yang jadi gurunya Kian Santang panggil suruh ceramah. Akhirnya saya belajar. Saya belajar. Baik Pak, ya insya Allah nih kalau nggak salah di kitab Tanqih, ya Tanqihul Qauli Al-Hadithi karya Syekh Al-Imam Nawawi bin Umar Tanara Al-Bantani. Ya, Syekh Nawawi itu makamnya ada di mana? Di Maklah, di Mekah sana. Ini saya doain mudah-mudahan nih ibu-ibu, bapak-bapak sekalian hadir di sini, semoga Allah kasih rezeki yang banyak. Amin.
bisa berangkat ke tanah suci, amin. Ziarah ke makam Rasulullah, amin. Ziarah ke makam Syekh Nawawi, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Nah, matan sarahnya kitab Lughul Hadis karya Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Bab tentang fadilah salawat, keutamaan salawat. Ini saya akan sampaikan. Ya, insya Allah mudah-mudahan benar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di kitab ini dijelaskan, berkata sebagian sahabat kepada baginda Nabi, Allah berselawat 10 kali pada orang yang berselawat pada engkau 1 kali ya Rasulullah. Hal dari kalimat kana hadiral qalbi, apakah hal itu orang yang menghadirkan hatinya ya Rasulullah? Lalu baginda Nabi menjawab, la bal huwa likulli musallin ala ghafir. Tidak, bahkan orang yang berselawat kepadaku dalam keadaan lalai, dalam keadaan ghafil, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pahalanya seperti apa? Seperti gunung, Amsalul Jibal, seperti gunung. Kita selawat kepada baginda Nabi dalam keadaan lalai, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala. Dan bahkan para malaikat mendoakan untuknya dan memohon ampunan untuknya. Sallallahu Nabi Muhammad. Selawat dalam keadaan lalai, dalam keadaan santai, tidak serius, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita salawat sedikit deh. Yuk dibantu sama hadrohnya biar kencang. Versinya versi yang lagi viral, coba pikir. Kali ini saya udah jadi, mana coba pikir ya. Ya, sama-sama ya. Gimana nadanya? Sholatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Sholatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Illa ida limil ummah inal abadi wa nikmah wa min habib wa min ummah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Ya salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Ya salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Subhanallah. Yang ibu-ibu lagi masak baca sholawat dapat pahala, betul bu? Ibu-ibu gendong anak sambil baca sholawat dapat pahala. Nyuci piring sambil baca sholawat dapat pahala. Bapak-bapak yang keluar dari nafkah untuk keluarga dalam perjalanan baca sholawat dapat pahala. Dalam keadaan mobil, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala bagi orang yang berselawat kepada baginda Nabi. Subhanallah. Mana coba letak kesalahan?
Acara maulid mana letak kesalahannya? Kagak ada. Letak kesia-siaannya kagak ada acara maulid. Justru nih, subhanallah, di malam malaikat hadir semua di sini tengah-tengah kita. Bahkan ketika dari Mahalul Qiyam, kenapa? Ketika membaca Mahalul Qiyam diperintahkan kita untuk berdiri. Kenapa? Karena ada sebagian ulama mengatakan bahwa saat kita Mahalul Qiyam, baginda Nabi hadir di tengah-tengah kita. Sallallahu Nabi Muhammad. Yang bilang bid'ah, ditanya bid'ah kayaknya kita gimana benci banget tau bid'ah. Yang ngomong bid'ah pakai handphone. Boleh bid'ah pakai handphone. Emang handphone itu kan bid'ah? Di zaman Nabi kagak ada, sekarang ada. Itu bid'ah namanya. Di abad 15, 16 itu saya Jati, petugas Pajajaran. Kalau mau ngomong dengan Raden Walang Sungsang, kalau Raden Walang Sungsangnya jauh, ya nggak pakai handphone, pakai telepati. Assalamualaikum Raden. Yang jadi Raden Walang Sungsang, nah kamu jawab, kami jadi Raden Walang Sungsangnya. Dia jawab, ya. Ikutin aja, ya. Kita kita orang yang anti maulid deh. Ya, dan kalau di film ini film, ya, handphone kagak ada di sono, ya, bid'ah itu nggak ada, ya. Assalamualaikum Raden. Ya, jadi saya pakai dulu. Kalau saya lagi aktif gitu, kalau mau panggil Raden itu pakai telepati. Assalamualaikum Raden. Waalaikumsalam. Raden, saya guru. Sepertinya Raden dalam keadaan berbahaya, berada di gua ciptaannya Maropa. Saya guru akan segera kesana Raden. Tunggulah sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakai handphone ya? Pakai handphone ya? Kagak ada handphone. Kagak ada handphone. Subhanallah. Begitu indahnya acara maulid walaupun ini gang-gang begini nih. Aduh, ini yang punya rumah nih, depan rumah nih, beruntung nih. Ya, Bapak Ibu yang punya rumah nih, subhanallah. Bapak Ibu yang punya rumah di sini beruntung. Di sini dibaca maulid, Al-Quran dibacakan, salawat dibacakan, subhanallah. Nangis yang rumah-rumah jauh, itu nangis pengen dibaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Dalam keadaan apa tadi? Dalam keadaan santai, dalam keadaan tidak serius, kita baca salawat kepada baginda Nabi dapat pahala. Wa amma idza kana hadiral qalbi wa salat alayya, adapun waktu menghadirkan hatinya, orang yang menghadirkan hatinya waktu salat alayya, waktu baca salawat kepadaku, fala ya'lamu qadra, maka tidak ada yang tahu kadar ganjarannya illallah kecuali Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Dalam keadaan serius, konsentrasi kita belajar salawat kepada baginda Nabi, tidak ada yang tahu kadar ganjarannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ibu, tiap hari baca salawat berapa kali? Bingung. Berapa kali saya tanya? Kagak jumlahnya, alhamdulillah ya rabbil alamin. Yang ada jumlahnya di luar dari syariat. Yang saya tanya nih, ibu-ibu, setiap hari satu malam baca sholawat berapa kali? Nggak ngitung ya? Beres. Dihitung. Ya, pengen tahu nggak? Dari berapa? Selawat yang kita baca setiap hari, selawat syariat. Yang pertama ada di sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Baca sholawat berapa? 1. At-tahiyyatul
mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Allah salli Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. Salat subuh berapa kali? 1 kali. Baca salawat dalam salat subuh berapa? 1 kali. Tuh syariatnya. Yang kedua, salat zuhur kita baca salawat berapa kali? 2. Salat asar berapa kali? 2. Jadi berapa baca salawatnya? 5. Ditambah salat maghrib 2. Jadi berapa? 7. Ditambah salat isya 2. Jadi berapa? Jadi 9. Hitung. Sholat doang tukang jengking jengking dalam itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo, boleh ngerti kan? Ya bu, pantesan habis sholat, lalu mau beli orang, bener nggak? Itu tahu kenceng baru ngerti. Iya ya. Tuh, dalam keadaan kita sholat, baca selawat kepada baginda Nabi, fala ya'lamu qadra dzalik, maka tidak ada yang tahu ganjarannya illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini ada majelis ilmu. Kamu saja buka majelis ilmu ya. Majelis taklim apa? Ada majelis taklim ya di sini ya. Oh, datang ngaji. Udah tua. Udah tua, mau ngapain lagi? Ya, ngaji. Doa ya Allah berikan anak yang soleh dan soleha. Amin gitu ya. Mak bapaknya kagak soleh. Anak suruh sholat, ibunya ikut sholat. Anak suruh ngaji, ibunya juga ngaji. Ngaji mau banyak untungnya. Datang dapat berkat, pulang dapat pahala. Kita bubar dari majelis ini nih, majelis ilmu, majelis zikir, majelis selawat, gugur dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Ya, makanya kalau lagi mahal rupiah tuh ada selawatnya keras. Ini saya, masya Allah suaranya udah hampir pisan. Alhamdulillah soalnya agak pentingan nih. Masya Allah, terima kasih panitia. Ini kalau soalnya kurang bagus ini suara semen. Masya Allah. Ya, kalau baca selawat yang keras. Ini ada satu kisah di mana orang ahli sufi, ya namanya tidak disebutkan di sini. Ahli sufi punya tetangganya ini tiap hari-harinya itu bermaksiat, mabok-mabokan. Sama orang ahli sufi disuruh berhenti, kagak didengar. Sampai disuruh taubat juga kagak mau dijalanin. Suatu ketika di tetangganya yang ahli sufi meninggal dunia. Ahli sufi begitu tidur diberikan oleh Allah bertemu dengan tetangganya. Ini orang ahli sufi bertemu dengan tetangganya dalam mimpinya. Datang beliau dengan kemuliaan, dikasih jubah warna hijau jubahnya dari surga. Subhanallah. Akhirnya ahli sufi bertanya, gimana hadir martabatal azimah, dengan apa engkau bisa diangkat derajat yang mulia yang agung seperti ini saudaraku? Dengan apa? Apa kata beliau? Hadir tu yauman fi majlis. Suatu hari saya hadir di majlis zikir, katanya. Ini tetangganya tadi. Ya, ahli sufi diimpikan melihat subhanallah saudaranya yang disuruh taubat kagak taubat, begitu meninggal dunia dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau? Kata yang tadi tetangganya, aku pernah hadir di majelis zikir dan aku mendengar ulama yang di majelis itu mengatakan man sholat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wa rafa sautahu wa zabat lahul jannah. Tuh kata kiainya, barang siapa yang berselawat kepada baginda Nabi, wa rafa sautahu, yang mengeraskan suaranya, berselawat kepada baginda Nabi, wa zabat lahul jannah, dan wajib dia meraih surga. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya keras sallallahu Muhammad. Ya, kita tahu ya. Jadi kalau makhluk diam semangat, jangan nemploknya di pinggir begini. Ya memang sih dapat pahala, ya kan? Nah, ya deh, begini. Masya Allah. Kalau ada saya tenang. Saya pakai jin sorbat cetet. Yang semangat kalau baca makhluk diam, tidak perlu suara keraskan, biar tuh nanti suara tuh serak kayak begini nih. Kayak begini nih. Ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salli wa sallim wa barik alaih. Allah, ya, keraskan suaranya. Ya, ketika mengeraskan suaranya, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasilah apa? Baca sholat, lawat kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad. Di luar sana nggak ada tuh yang ngasih tahu. Kalau di majelis ilmu, kayaknya penceramahnya menjelaskan. Iya nggak? Mana coba? Mana letak kesalahan maulid? Mana letak kesia-siaan maulid? Ayo, masih ngomong bid'ah. Masih ngomong tuh kagak mau datang maulid. Masih kagak mau datang maulid. Maunya mat banget. Mau. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, udahlah, saya nggak panjang-panjang ya. Baik, alhamdulillah nih. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih panitia yang sudah mengundang saya. Ya bisa silaturahim buat saudara-saudara saya. Ya, alhamdulillah, ini sebetulnya dekat Rakai Besar di sini, mah. Ya, saya jadi bukan orang mana-mana. Jadi orang kita semuanya nih. Ya, jadi pemain sinetron tinggalnya ada di mana? Di Kayu Besar. Ternyata dekat. Kira mau jauh. Kira di kota sama di Kayu Besar. Masya Allah. Ini ada lagi film saya yang baru di bioskop. Judulnya apa? Pelet tali pocong. Bener. Nanti rilisnya di November. Jadi udah naik tingkat dari layar kaca ke layar lebar. Tuh, Syekh Nur Jati, wasilah Syekh Nur Jati. Tahu Syekh Nur Jati siapa emang? Syekh Nur Jati siapa? Kagak nonton filmnya. Syekh Nur Jati gurunya siapa? Yang sama. Terus siapa lagi? Kagak. Ya. Syekh Nurul Jati itu nama panggilannya. Syekh Nurul Jati itu nama panggilannya. Nama asli kecilnya Syekh Muhammad Itofi Mahdi. Ayahnya siapa? Syekh Datu Ahmad. Masih suriah Rasulullah. Syekh Nurul Jati. Alhamdulillah saya casting dapat peran Syekh Nurul Jati. Jadi ikut-ikut dengan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sampai sekarang nama saya Nur Huda hilang. Panggilnya Syekh Nur Jati. Berkah jauh. Berkah alhamdulillah.
ya. Saya ngajarin Raden Walang Sungsang, saya ngajarin Nimas Rara Santang, terus Nimas Subang Larang, Kian Santang, tuh murid saya. Dia bukan maksudnya Nur Huda, saya Nur Jati maksudnya. Alhamdulillah. Ternyata begitu selesai saya main film sinetron Kian Santang sudah tamat gara-gara COVID. Gara-gara COVID ngajar ngaji dikit-dikit alif, ba, ta. Santrinya kecil-kecil sama di film. Kalau di film murid saya Kian Santang, Raden Walang Sungsang, Nimas Rara Santang, Subang Larang. Kalau di Kayu Besar murid saya pada Raso, Tinem, Sari. Tapi alhamdulillah rezeki dari Allah. Coba kalau seandainya saya nggak main film sinetron Kian Santang, agak dikenal saya, betul nggak? Lah, Ustadz kampung di Kayu Besar mana ilok dikenal di Aceh, betul nggak? Iya Pak ya. Ceramah di Bogor, ceramah di Tasik, ceramah di Tangerang. Alhamdulillah. Wasi apa? Syekh Nurul Hadi. Masya Allah. Selalu ada Nabi Muhammad. Ya doain. Dan alhamdulillah memang kalau saya di dunia film niatnya dakwah. Jadi kalau maghrib nih, begitu break, selesai syuting, masuk maghrib, saya biasa baca Ratibul Hadar di lokasi, kemudian baca Yasin satu balik, baru bisa. Yang biasa yang jadi makmum Raden Walang Sungsang. Kalau Kian Santang dia misah kamarnya. Kalau saya bisa telan di sini Kian Santang, di sana saya Nur Jati, saya Hasanuddin, Raden Walang Sungsang, Nimas Rara Santang, Subang Larang, Amung Marugul, Marompang. Itu penjahatnya jadi satu tuh kamarnya tuh. Kalau Kian Santang satu karena peran utama. Nah begitu maghrib sholat berjamaah, masya Allah. Terus kadang-kadang mau menjadi bagian fatihahnya. Rata-rata di dunia entertainment orang-orang artis itu baca fatihah pada terbalik. Iya, Bu ya, baca terbalik. Coba baca fatihah. Baca fatihah dulu. Bisa nggak? Bisa kagak? Ya, bisa. Alhamdulillah. Coba dua orang saya dengar. Ayo baca fatihah. Loh, bro, baca fatihah ya, kalau benar sholatnya jadi benar. Iya kan? Amin, yang betul harus. Ya, bro, makanya belajar. Ya, belajar ya, baca Al-Fatihah yang benar. Belajar tuh sama kiai-kiai kita yang di sini, ustadz-ustadz kita di majelis taklim. Ayo, mumpung masih hidup, masih panjang umur. Dan kalau udah mau mati loh, mati mau belajar dulu. Agak, udah telat. Udah mati mau belajar. Ya Pak ya, Pak. Makanya anak-anak kita didik, ya, anak-anak kita didik, ya, didik yang benar, terutama ilmu agama. Ya, titipkan ke ustadz-ustadz yang terdekat. Kalau bisa perlu ada dananya langsung ke pesantren. Ya, didik anak kita. Jangan bangga anak kita tuh pintar bahasa Inggris, bangga banget. Hah? Ya nggak? Bapak-bapak nih pagi udah siap-siap manasin motor, mau nganterin anaknya les matematika. Manasin motor, semangat mau ngeles anaknya bahasa Inggris. Begitu ngaji, dong, lu ngaji dong, kamu saya berhati. Berangkat sama. Giliran ngaji, anaknya suruh jalan sendiri. Giliran matematika diantar dijemput, auzubillah min. Bu, saya tanya, nanti nih ibu kalau lagi mau sakratul maut, anaknya datang, dia nggak bisa ngaji, bisanya bahasa Inggris sama matematika. Mak, bangun mak, bangun, orang tanah belum dicat. Anak mak 4, saya belum kebagian, jangan mati dulu mak. Ayo. Makanya anak kita didik ilmu agama. Kalau anak bisa punya ilmu agama dan bisa membaca Al-Quran, anak kita yang makinin, anak kita yang bisikin.
Ingat Pak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baca Pak, baca Pak, la ilaha illallah. Terasa enggak? Makanya nih udah mulai sekarang nih handphone udah banyak. Siapa aja punya handphone, hati-hati udah anak tuh anterin ngaji, jangan disuruh lu mungkin suruh ngaji. Hai anterin, begitu sampai ke ustadznya nitip sama ustadznya, jangan nyelonong boy aja. Bener nggak Bu? Bener Pak? Sama ngaji pelit banget, udah ustadznya oke. Aduh. Ya, sama Ustaz, Masya Allah, Ustaznya dagangnya cilok. Kalau saya menikah punya kayak besar, ya kan? Punya kayak besar. Jadi saya punya majlis, saya dagangnya punya kayak besar. Alhamdulillah ciptaan saya sendiri, hasil riyadhah puasa manakib Syekh Abdullah dan kitab Nurul Burhan. Saya Nurjati juga puasa kitab Nurul Burhan yang saya baca di tiap hari Selasa. Alhamdulillah, wasilah itu saya menemukan racikan minyak kayu besar. Dan sekarang alhamdulillah setelah kian santang selesai, saya meracik minyak kayu besar dan bermanfaat untuk jamaah dan masyarakat. Yang contoh misalnya, nih contohnya, ada jamaah saya yang kena benda tajam, ini panjang segini, belah darahnya banyak banget. Alhamdulillah begitu dibalurin minyak kayu besar, nyerinya hilang, megang juga gak begitu sakit. Berapa rapatnya? Berapa hari? Seminggu rapat langsung, Masya Allah. Surah Nabi Muhammad. Minyak kayu besar, ada daun bidaranya, daun bidaranya ada, daun pepayanya ada, kunyitnya ada, terus kelapanya ada. Masya Allah, alhamdulillah, dengan izin Allah. Makanya santri jangan pusing sama dunia, ya. Santri, jangan takut. Allah udah jamin. Allah udah jamin rezeki kita, jangan khawatir. Makanya ngaji rajinin, ya. Bu, punya anak jangan didiemin, ngaji anterin ke rumah Ustaz. Ustaz, ini anak saya mau ngaji nitip. Bulanannya berapa Ustaz? Coba di sini rata-rata. Kalau ngaji, Ustaz mana saja ini? Ya Ustaz, Ustaz dirham deh. Kalau ngaji biasanya bulanan berapa? Mana dia? 50.000. 50.000 sebulan. 50.000 sebulan tiap hari. Dihitung dari balik jadi berapa tuh? Ustaz kasihnya. Enggak ada 1.000. Ada ya? Masya Allah, masih hitung-hitungan sama Ustaz. Ustaz nggak mikirin lampunya, mikirin tuh. Nit, kalau begitu sudah punya Ustaz. Nit. Ibu, jadi kalau nganterin anak untuk ngaji, ibunya juga ikut kan? Ngaji, kirimin Fatihah untuk anak kita yang lagi ngaji. Semoga Allah kasih nur ilmu terhadap anak-anak kita, sehingga anak-anak kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya pesan, karena sudah malam masih ada bicara lagi satu lagi. Saya pesan ibu, zaman sekarang harus jaga anak-anak kita. Titipkan, ayo anak-anak kita angkut ke majelis ilmu, majelis zikir. Ya, nanti tahun berikutnya nggak tahu nih handphone kayak apa. Mungkin handphone kalau berterbangan kali. Ya, dulu zaman kita belum ada handphone, ada pager. Pager betul nggak? Zaman ada pager nih Pak ya. Habis pager apa lagi? Sekarang udah tuh. Klik, Masya Allah, Mbah Google. Ya, hati-hati ya. Jadi itu saja mungkin silaturahim kita, insya Allah terlanjur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, kalau kayak kita doa juga kan, minal muslimin wal muslimat. Ya, insya Allah semuanya hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga hari ini kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala dzikral anbiya wal awliya wal ulama wassalihin sababan linuzuli rahmah wa ja'ala jam'ana ila nasri maulidihim wa manaqibihim wasilatan lihudil barakah wa istijabati da'wah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah qutbil bidayah wa nihayah sajaratil asli nuraniyah wa laqatil qabdatir rahmaniyah sayyidina wa nabiyina wa qudwatina wa maulana Muhammad ibni Abdillah an-Nabi rahmah al-Habibil Alil Qadril Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wal nahdha. Amma ba'd, hadratul izzati wa fudala sadatana al-masyayikh wal ulama wal zulama azakumullah, yang sama-sama kita muliakan Akhi Nabilah Syekh Rojani, karena beliau sebagai perannya sebagai Syekh maka sudah keluar kumis dan jenggotnya. Kalau saya disebut Gus maka pantas ikut jenggot. Kiai Nurul Huda, semoga diberi mademu sehat. Juga guru kita Bapak Kiai Hakim Abdul Hakim, Bapak Ustaz Mubin, segenap tokoh masyarakat, Ibu Ketua Tanfid NU Ranting Kapuk, Ustaz Arifin, Bapak RW, Bapak RT, keluarga besar Syarifiyah, serta hadirin wa hadirat rahimahullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam acara haflah Zikra Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kurang suatu apapun, dan tadi telah kita ikuti sama-sama, kita ikuti pembacaan Al-Quran, qiraatul Quran, sholawat, maulid, serta ceramah agama. Mudah-mudahan jadi sababiyah turunnya rahmat pada malam hari ini. Semua yang punya penyakit mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah. Yang flu hilang flunya, yang pilek hilang, yang sakit kepala hilang, masa hilang kepalanya. Yang aminnya kenceng mudah-mudahan hutangnya lunas. Potong amin.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi panjang lebar telah disinggung tentang pentingnya peringatan Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya menambahkan, di Al-Quran Allah mengatakan berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayat. Qul, katakan Muhammad, Nabi Muhammad disuruh mengatakan, in kuntum, kalau kalian tuhibbunallaha, cinta kepada Allah, ukurannya apa? Fattabi'uni, maka ikutlah kalian kepadaku. Akunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh ikuti Nabi Muhammad, pasti dicintai oleh Allah. Yang mengatakan Nabi Muhammad diperintah oleh Allah. Kalau kita ikut Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian semua. Pertanyaannya, mungkinkah cinta kalau tidak kenal? Mungkinkah kita cinta kalau tidak kenal? Tentu ta'aruf dulu, kenal dulu. Kenalan rumiyin bahasa Jawa. Nah, maulid ini salah satu sarana untuk memperkenalkan baginda Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, karena kita sudah tidak menangi kanjeng Nabi. Bagaimana syama'il atau riwayat baik tentang beliau? Salah satunya disebutkan dalam syair, Muhammadun basyarun la kal basyar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Nabi Muhammad basyariahnya, sisi manusianya tidak sama dengan manusia biasa. Sisi manusianya bukan sekedar beliau manusia yang diberi wahyu, tidak seperti itu. Basyariahnya, sisi kemanusiaannya tidak sama dengan manusia biasa. Berdua kaliyaku di Baitul Hajar. Beliau laksana batu yakut yang mulia dibanding batu-batu koral biasa. Satu contoh, Nabi Muhammad SAW tidurnya tidak membatalkan wudu, karena tidurnya Nabi itu hatinya masih melek. Beda dengan kita. Kita hadir di pengajian, melipat matanya melek, ya, tapi hatinya tidur. Tadi Ustadz Turunda nyampaikan apa? Gak pada duduk ya Pak. Diajak ngomong, mau. Padahal duduk di depan. Bahasa Jawa ini mentorong orang rogong. Itu kita. Kalau Nabi tidur hatinya masih melek, maka tidurnya Nabi tidak membatalkan wudu. Yang kedua, keringatnya Nabi Muhammad baunya wangi. Lagi jangan ditiru. Keringatnya baunya wangi. Kalau kita nggak mandi, nggak pakai sabun, atau mandinya cuma sekali, pagi mandi, sore pasti baunya tengengan. Kayak suara kita. Nabi Muhammad keringatnya baunya wangi. Nabi Muhammad pandangan matanya, beliau dekat dan jauh sama. Masyhur diceritakan biasanya kalau bulan Muharram, Nabi saat Idul Fitri mau menuju ke Masjid Nabawi dari kota Madinah, beliau melihat di kejauhan di sebuah bukit di Gunung Uhud, padahal jaraknya jauh. Beliau melihat ada seorang anak yang sedang sedih, Idul Fitri sedih. Nah itu beliau lihat. Ternyata anak itu ketika ditanya, bapaknya sudah meninggal, ikut perang. Ibunya janda, dinikahi orang lain.
Ya, kemudian ikut suaminya keluar kota, sehingga ini anak yatim nggak ada yang ngurus. Nah, sama Nabi kemudian, kamu mau nggak jadi anakku? Diangkat jadi anaknya Nabi. Ali bin Abi Thalib jadi pamanmu, Hasan Husain jadi saudaramu. Langsung diadopsi oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya disantuni, dipandu, tapi diadopsi oleh Nabi. Bahkan dengan tangannya yang mulia, ini anak dipanggil oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jarak diperhatikan, itu gunung jaraknya puluhan kilometer dari rumah. Nabi bisa lihat karena basyarun lah. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW kalau berjalan di tempat terbuka itu selalu adem, karena dinaungi mega. Yang panas bukan Nabi Muhammadnya, yang silau itu mega mataharinya. Matahari melihat Nabi Muhammad itu silau. Kenapa? Karena seluruh alam ini dibuat dari nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahmat dari Allah, kasihan dari matahari, maka dikasih mega. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di tempat terbuka, Nabi Muhammad gak ada bayangannya. Kalau di sini ada orang gak ada bayangannya, jangan-jangan ngantuk. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali sisi manusianya tidak sama dengan kita. Afdhalul khalqillah wa ahsabi khalqillah. Yang utama yang makhluknya Allah yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, awalahum fil khalq wa akhiruhum fil ba'ts. Beliau yang pertama kan diciptakan oleh Allah sebelum menciptakan dunia. Awwaluhum fil khalq, tapi diutusnya paling akhir. Fungsi diutusnya Nabi Muhammad apa? Rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Bukan rahmatan lil muslimin saja, tapi rahmatan lil alamin. Terhadap non-muslim, Nabi Muhammad pasti ada. Man ada dinian faqad ada. Barang siapa yang memusuhi non-muslim yang hidup damai, ya kayak di Jakarta, kayak di Indonesia, kita berdamai dengan non-muslim, tapi mereka kan berdamai dengan kita, dan bertetangga, taat terhadap aturan negara, betul nggak? Menyakiti mereka kata Nabi sama dengan menyakiti saya, bayangkan. Menyakiti non-muslim sama dengan menyakiti saya. Rahmatan lil mereka punya hak yang sama. Kalau salah, jangan tanya muslim atau non-muslim. Salah harus dihukum sesuai dengan aturan negara. Nah, itulah rahmatan lil alamin. Sampai kepada hewan. Ada hewan yang boleh dimakan, seperti sapi, kambing, kerbau, kemudian ayam, boleh kamu makan. Tapi ada caranya. Disembelih dulu. Saya punya sapi, kedatangan tamu 4 orang. Kalau sapinya saya potong, terlalu banyak dagingnya, saya potong kakinya aja, bikin sop, boleh nggak? Nggak boleh. Dipotong ada caranya. Menyembelih pun ada caranya. Tidak hanya menghilangkan nyawa, yang disembelih leher. Dijelaskan urat-urat ini. 2 urat besar harus putus. Nah, ini bisa dijelaskan secara ilmiah di zaman sekarang. Di Eropa itu ada HAM khusus hewan. Katanya cara memotong hewan orang muslim itu bertentangan dengan HAM, hak asasi kehewanan. Maka kemudian dibikin gini. Di sana hewan kalau mau dipotong disuntik bius dulu, baru dipotong, baru dibunuh. Nah, ternyata teknologi modern membuktikan hewan yang dipotong masih sadar seperti di sini, dengan hewan yang dibius dipotong itu dipakai alat yang bisa mendeteksi rasa sakit
yang dibius sakitnya luar biasa. Itu kalau hewan bisa ngomong, menggeru-geru sakit luar biasa. Berbeda dengan yang langsung dipotong, hampir tidak merasakan karena seluruh darah keluar. Nah itulah Islam, rahmatan lil alamin. Sampai itu sah cara pemotongan. Ada etika memotong. Kalau memotong korban, memotong hewan, jangan sampai yang belum dipotong melihat saudaranya dipotong. Itu etika. Sampai diceritakan Nabi Allah Yakub alaihissalam pernah diuji Allah sampai buta matanya gara-gara ketika memotong korban dia memperlihatkan pada hewan yang belum dipotong. Tuh, sampai sejauh itu. Itulah Islam, rahmatan lil alamin. Sampai dengan dunia gaib, perizinan, peri dan jin, itu hak-haknya dilindungi. Di dalam kitab fikih, dalam Fathul Qorib kita takrib, makruh hukumnya kita buang kotoran di dalam air yang tidak mengalir. Nah ini kalau bicara lingkungan hidup, Islam sudah bicara itu 14 ayat Islam. Yang kedua, makruh hukumnya kalau kita buang kotoran kecil atau apa di bawah pohon yang sedang berbuah. Ini lingkungan. Yang ketiga, makruh hukumnya buang kotoran di lubang apa itu hewan ya? Kalau bahasa Jawanya rong. Di samping bisa berbahaya kalau yang keluar ular atau bisa menyakiti hewan. Ya alasan kedua, karena di lubang-lubang itu terkadang menjadi perkampungannya jin. Peri dan jin saja dilindungi hanya oleh Islam, rahmatan lil luar biasa. Tidak ada agama yang mengatur kehidupan sekomplit aturan Islam. Kalau di sini ada yang kalau di kampung ya, di kampung biasanya ada yang pelihara ayam. Ada yang pelihara ayam, kadang-kadang di kampung ya. Di kampung pada pelatihan. Itu kalau ketabrak potong yang salah siapa? Yang salah siapa? Biasanya tak gantikan. Ada orang naik sepeda motor di kampung, terus nabrak ayam. Ayamnya di jalan kampung, minta gantikan. Minta. Yang salah siapa? Motor. Itu jalannya ayam atau jalannya motor? Nah itu salah kaprah. Mesti kalau minta ganti boleh itu. Karena itu jalan dibikin untuk jalan kaki, untuk motor, untuk mobil, untuk yang salah bukan ayamnya, yang punya ayam. Kalau ayam tak punya akal, kenapa lu punya ayam dari kandang dilepasin? Nah kalau di jalan ketabrak sepeda motor, yang salah ya yang pelihara. Kecuali ayamnya di dalam rumah ditabrak lah itu. Itu Islam. Kalau di sini ada orang duduk-duduk di pinggir jalan. Nah, duduk-duduk di pinggir jalan. Kalau ada orang lewat terus nggak nyapa, itu salah siapa? Salah kapan? Salah kapan? Itu tempat jalan, betul? Islam mengatur berikan hak yang berjalan. Kalau sampai yang jalan kaki itu merasakan ganggu gara-gara orang duduk di pinggir jalan, dosa. Yang harus menyapa itu di pinggir jalan, bukan yang jalan. Di sini kan keliru. Yang jalan harus permisi Pak, gitu. Nah itu keliru. Kok sampai ada orang jalan kaki merasakan ganggu, boleh. Itu Islam. Ya. Jadi kita yang jalan, ya udah jalan aja. Nah, tapi adat di sini beda. Adat di Nusantara beda. Kita yang jalan, dia yang menyapa. Itu mestinya salah apa itu? Kecuali dia duduknya di rumahnya sendiri. Kalau di pinggir jalan mengganggu haknya berjalan kaki dalam aturan Islam itu dosa. Boleh. Sampai dalam kitab Subul Iman, di kitab Qawi Utubiyah, menyingkirkan kotoran jalan
itu bagian dari iman. Misalkan di sini ada kulit pisang, ini bahaya. Banyak orang tua di sini lewat bisa terpleset, membahayakan. Menyingkirkan itu bagian dari iman. Biarkan ini. Berarti kalau jalannya berlubang, umpamanya ya, nah ini bedanya kampung dengan kota. Kalau di kampung jalannya berlubang, kalau di kota banyak lubang berjalan. Itu kita ngasih jalan yang berlubang, dikasih semen, itu bagian dari apa? Amal soleh. Tidak harus urusan musola dan masjid. Memperbaiki jalan termasuk bagian dari amal soleh. Pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu matur sama Rasulullah, ingin tutupi jalan-jalan berlubang di Madinah waktu itu. Besoknya ternyata sudah didahului orang-orang ini. Kemudian Sayyidina Umar matur sama Rasulullah, ya Rasul, ternyata sudah keduluan orang Yahudi. Nabi menjawab, niatul mukmin Sayyidina Umar, mukmin itu khairun min amali, lebih baik daripada amal-amalnya orang Yahudi. Kamu sudah dapat pahala walaupun cuma niat. Ya, inilah kembali kepada tadi hadis kepada ayat Quran tadi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita gak ketemu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak datang ke Betawi. Nabi Muhammad gak datang ke Jakarta. Nabi Muhammad gak datang ke Indonesia. Yang datang para pewarisnya. Siapa? Al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Kalau penceramah belum. Ini penceramahnya ulama apa bukan? Ulama belum tentu bisa ceramah, tidak semua bisa ceramah. Penceramah tidak semua ulama. Yang ulama itulah pewaris bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya ilmunya yang bisa dipertanggungjawabkan, tapi juga perilakunya sehari-hari meniru bagi Nabi yang tidak. Kalau meniru tidak bisa, tapi berusaha meniru bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi diceritakan oleh kiai kita Ustaz Rubian, Syekh Gatul Kafi, Syekh Nurjani, itu salah satu dari pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang di masa-masa awal perjuangan di Jawa Barat, Pasundan, Batavia, Banten. Itu beliau salah satu ulama yang pertama kali. Nama aslinya Sayyid Ilofi, julukannya Syekh Nurjani, dalam bahasa Arab Syekh Gatul Kahfi. Nasab lengkapnya Sayyid Ilofi bin Dato Ahmad bin Isa bin Abdul Qadir bin Abdullah Al-Badkhan bin Amir Abdul Malik bin Alwi Al-Muntaqi bin Muhammad Sayyidul Merbat bin Ali Khalid Qasam bin Ali Al-Qasam bin Muhammad bin Ali bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajiri Allah bin Isa An-Naqib bin Muhammad An-Naqib bin Ali Waidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Zakir bin Ibn Ali Zainal Abidin bin Husain Siti bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra bin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu keras. Nah, beliau lahir di Malaka. Ayahnya ulama besar di Malaka. Masuk ke Pulau Jawa bersama sepupunya Maulana Hasanuddin atau Syekh Qurra Kerawang, Qurratul Ain Kerawang. Disebut Syekh Qurra karena ahli Quran. Punya murid seorang santriwati cantik yang luar biasa, qori'ah, suaranya bagus. Namanya Nyimas Subanglarang yang tadi juga. Nyimas Subanglarang ini qori'ah, hafidhah, muridnya Syekh Qurra. Nah, nanti ketika beliau sedang remaja sangat menarik
menarik perhatian seorang pangeran pati dari kerajaan Pajajaran yang bernama Pangeran Pamanarasa, yang kelak di kemudian hari dijuluki Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi muda tertarik dengan Nyimas Subanglarang, karena ketika Prabu Siliwangi muda, Pangeran Pamanarasa ini lewat daerah Kerawang, daerah Pulau Hakan, mendengar suara Nyimas Subanglarang sedang melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Didengar suaranya merdu. Setelah itu ternyata ini benar seorang dara, seorang gadis santriwati Qori'ah, muridnya Syekhul. Nah ini boleh ditiru. Ketika kemudian diajak ta'aruf, diajak kenalan, kemudian dilamar, Nyimas Subanglarang punya perintah. Satu, saya minta mahar lintang kertik. Ini bahasa biasa. Lintang kertik itu apa? Ternyata tasbih. Ini kiasan harus masuk Islam. Seorang pangeran pati putra mahkota kerajaan besar Pajajaran diminta masuk Islam. Subhanallah. Nah beda dengan orang-orang sono, demi kasihnya yang gak jelas rela pindah agama. Alhamdulillah. Ini malah bisa mengislamkan. Santriwati mengislamkan seorang putra mahkota raja besar. Kerajaan Pajajaran itu setara dengan Majapahit. Ini Pangeran Pamanarasa bin Prabu Mundingwangi, raja besar. Setelah masuk Islam tahun kedua, saya minta, kalau dijadikan istri, saya minta dijadikan permaisuri. Tidak cukup sering permaisuri. Beliau punya visi-visi ke depan. Kalau saya jadi permaisuri, berarti nanti anak-anak saya menjadi pangeran pati atau putra mahkota. Di masa depan kerajaan Pajajaran menjadi kerajaan Islam. Oh ini mau punya visi-visi ke depan. Dari pernikahan itu akhirnya lahir putra pertama Pangeran Walang Sungsang, atau yang dikenal dengan Pangeran Cakrabuana. Kalau nama Arabnya Abdullah Iman, Abdullah bin Sumatullah, atau Bahu Sangkan. Putra kedua Nyimas Rarasantan. Nyimas Rarasantan ini kelak menikah dengan Syarif Abdullah dari Mesir, punya anak Maulana Syarif Hidayatullah Kanjeng Sunan belum. Putra ketiga Pangeran Kian Santang atau Raden Rahmat Suci yang makamnya ada di Garut. Nah, tadi yang diceritakan itu diperankan itu wali-wali semua. Nah, Syekh Datul Kafir Rasul Nurjati nanti punya anak, beliau menikah dengan bibitnya Sunan Gunung Jati, adiknya abahnya Gunung Jati yang namanya Syarifah Aminah binti Ali Nur Alam bin Ali bin Jamal bin Husain bin Ahmad Sajalal bin Abdullah Al-Bakri, alias bibinya Sunan Gunung Jati. Punya putra namanya Pangeran Panjunan atau Syarif Abdurrahman. Syarif Abdurrahman menikah dengan putrinya Fatahillah. Nanti punya putra yang pertama Tubagus Angin. Tuh ini orang Jakarta paham Bagus Angin siapa itu? Itu cucunya Syekh Nurjati. Putra kedua Pangeran Palakaran. Kalau orang Sunda paham, Pangeran Palakaran nanti menurunkan Prabu Gesangkulun, Raja Sumedang. Nah, nanti kalau orang Banten paham, keturunan dari Prabu Gesangkulun itu bangsawan yang julukannya Arya di Banten, atau kearyaan di Banten. Salah satu ulama terkenal dari bangsa kearyaan Al-Makbulah Abah Puji Turtusi bin Kiliani Cilomo. Abah Puji itu keturunan Arya, itu termasuk keturunannya Syekh Datul Kafi atau Syekh Nurjati. Nah ini nanti kilurnya tabaruk sana. Nah ini lalu begini. Nah Nyimas Rarasantan muridnya Syekh Nurjati, itu ibunya Sunan Gunung
Jadi yang disebutkan berkat itu wali-wali semua. Jangan sampai kita melihat filmnya kemudian menganggap remeh yang biasa. Itu para wali-wali Allah. Itu yang membawa mencerminkan ajaran fakta bi'uni. Orang Jawa tidak melihat Nabi Muhammad, tapi melihat para beliau punya anak, punya murid keturunan sampai kepada kita sekarang. Maka Islam masuk di Nusantara tanpa peperangan. Tidak ada perang di Jawa, perang antar agama tidak ada, betul-betul. Dengan akhlak dan rahmatan lil alamin. Pajajaran bukan perang. Ya nanti pewarisnya Pajajaran masuk Islam. Prabu Siliwangi masuk Islam. Putra-putranya masuk Islam semua. Surat jadi junjungnya Prabu Siliwangi dari itu. Majapahit Prabu Brawijaya V. Brawijaya V punya anak Raden Patah, dari istri Cina. Istrinya Brawijaya V yang Cina namanya Tan Shibaji, punya anak dalam bahasa Cina Pangeran Jimbun alias Raden Patah, Raja Demak pertama. Putranya Brawijaya V ada 100 orang. Yang kedua Pangeran Bondan Kejawan. Bondan Kejawan punya anak Getas Pendowo. Getas Pendowo punya anak Ki Ageng Silo, punya anak Ki Ageng Genis, punya anak Ki Gede Pemanahan, punya anak Danang Sukowijoyo alias Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram. Nah, Brawijaya V punya mantu Prabu Handayaningrat. Nama aslinya Syarif Muhammad Kabusuan, punya anak Ki Ageng Peking alias Bagel Ahmad, punya anak siapa? Raden Mas Karebet alias Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya, menikah dengan Putri Pekayu binti Sultan Trenggono, punya anak Pangeran Benowo. Benowo punya anak Benowo Sari, punya anak Benowo Sari punya anak Pangeran Sambu, bukan Sambu kan? Mbah Ki Sambu Lasem. Mbah Sambu Lasem menurunkan ulama-ulama besar yang ada di Lasem. Yang kedua, Mbah Mutamakkin Pati yang menurunkan ulama-ulama besar di Pati, termasuk diantaranya Mbah Ki Sahrul Mahmud, kemudian dan lain-lain. Itu keturunan daripada Mbah Mutamakkin. Kalau dari Mbah Sambu Lasem, nanti keturunannya Pangeran Sahud Darja, Pangeran Ahmad, sampai kepada Mbah Ki As'ari punya anak Hadratus Syekh Ki Hasyim As'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul. Jadi ulama-ulama kita ini mewarisi darah dan perjuangan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mewarisi fakta biuni yuhibbukumullah. Kalau cinta kepada Allah, ikutlah Nabi. Kita gak ketemu Nabi, ikut kepada pewarisnya para Nabi, yaitu para ulama. Ulamanya yang bagaimana? Yang keilmuannya jelas, mondoknya di mana, sekolahnya di mana. Ini ulama ini dulu lulusan pesantren apa bukan? Apa cuma lulusan Bildacil? Karena dalam agama, ada perintah ad-dinu an-nasihah fal yandur amman takudur dinakum. Agama itu nasihat. Maka telitilah dari mana Anda mengambil ilmu agama. Jadi beda. Kalau ada orang mengatakan lihat siapa yang lihat apa yang disampaikan dan lihat siapa yang menyampaikan, itu nasihat biasa, Bu. Urusan agama nggak boleh lihat apa yang disampaikan dan lihat siapa yang menyampaikan. Kok ini ada orang bilang sah batal halal kapasitasnya siapa? Kok berani bilang kalau sah batal kapasitasnya siapa? Dia ngaji di mana? Dia mondok di mana? Kok berani ngomong kalau sah batal? Lihat siapa yang menyampaikan. Nah, itu yang namanya sadar. Karena apa? Sering saya sampaikan, karena kita orang awam ini agama kita itu agama taklid.
Saya tanya ibu-ibu semua, sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat ya. Maghrib? Tahu dalilnya? Tahu nggak? Kenapa sholat dimulai usholi? Kenapa sholat dimulai takbir, diakhiri salam? Tahu dalilnya nggak? Wajib ngerti kan? Wajib kan? Wajib ngerti ya? Terus kalau dosa kan? Repot kan? Hah? Bener? Gak repot? Anda mau masak, Anda mau jahit, Anda mau masuk ke pabrik, mau kerja, sholat zuhur, harus belajar dulu dalilnya berapa lama? Anda mau zakat fitrah, pakainya apa sih zakat fitrah? Beras atau kurma? Beras ya. Mau zakat fitrah, tanya dulu dalilnya apa? Bisa beras? Repot ya? Repot. Anda nggak perlu repot-repot. Untuk orang awam nggak perlu repot-repot. Kalau semua mau dalilnya, Anda bukan orang awam, Anda jadi ustazah, Anda jadi bunyai, Anda jadi kiai semua loh. Orang awam tidak perlu repot. Terus gimana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kau nggak tahu, tanya pada ulama. Ngaji sama kiai, urusannya kiai. Paham ya? Saya nggak ngerti, non mati ketemu bak dibaca iklan dalilnya apa nggak ngerti. Nah, terus kamu kenapa dibaca iklan? Ya saya ngaji sama Pak Kiai Hakim. Nah, urusan dalil urusannya Pak Kiai Hakim. Kiai Hakim kenapa baca non mati ketemu dibaca iklan? Non mati ketemu hadir baca iklan itu urusannya Pak Kiai Hakim. Nanti yang mempertanggungjawabkan di hadapan Allah beliau. Orang awam tinggal atur saja. Maka jangan salah memilih guru, maksudnya disuruh. Nah, Kiai Hakim belajar dari mana? Tentu dulu dari gurunya. Beliau dari Madura ya. Nah, tentu belajar dari kiai di sana. Kiainya belajar dari kiainya lagi, dari kiainya lagi, sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keliru ini sudah ngaku jadi kiai, melafalkan huruf dal saja nggak bisa. Majlis zikir, majlis al-zikro itu dal bukan z. Majlis zikir dal bukan z. Kalau orang awam salah nggak masalah. Kalau udah kamu kiai ya nggak boleh salah dong. Belajar sudah ngimami ya walat zolim orang malik semua. Majlis zikir hafizon kan? Itu bukan bisa itu loh, bukan z. Loh, bayar. Nah, kalau sudah kiai, ngaku juga kiai, sudah ustadz, ya belajar dulu, belajarnya dari mana. Nah ini, baru nanti kita ikuti urusan beliau. Saya ngajarkan sholat sama juga umpama. Jadi kan ditanya nanti di yaumul kiamat, sholatnya kenapa? Subuh pakai kurung 2 rakaat. Saya terima malaikat, saya diajarkan sama Muslim. Saya ngaji sama Muslim diajar. Misalkan saya guru saya. Nah, nanti saya ditanya dari mana aku belajar sholat subuh 2 rakaat, 2 rakaat dan seterusnya. Saya awal diajari ayah saya, abah saya. Kedua saya belajar dari guru-guru saya. Gurunya tanya dari mana nih? Ini benar kamu ya? Dari gurunya lagi, sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugas orang awam, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah sama ulama. Gak perlu tanya kali ini. Nah, ulamanya yang jelas diakui oleh ulama, yang lain keilmuannya, sanadnya dan sebagainya. Nah, ini yang terakhir. Kita sudah ibadah, sudah sholat dan seterusnya. Untuk sah saja, untuk sah itu butuh ilmuwan. Setelah sah diterima apa tidak? Belum tentu. Maka habis sholat ada tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Ada Allahumma
antas salam. Masih ada nggak sih? Masih ada nggak? Apa cuma imamnya yang Allahumma antas salam? Makmumnya Allahumma antas salam. Itu mendoakan agar sholat kita diterima oleh Allah. Nah, kalau sudah diterima, sudah diterima, biar putus itu sulit. Saya tadi sholat subuh, kira-kira ini habis isya, sholat subuh saya pahalanya masih ada nggak? Yang sholat masih ada nggak kira-kira? Kita nggak tahu karena dari subuh sampai sekarang berapa banyak orang yang kita puji. Berapa banyak orang yang kita sakiti. Kita memuji orang lain, pahala sholat kita diambil, diberikan kepada orang tersebut. Kalau pahala sholatnya sudah habis, pahala ibadahnya sudah habis, dosanya orang yang dibujuk, dirumpiin, itu diberikan kepada kita. Na'udzubillah min, betapa sulitnya. Tapi umat Islam, ummatan marhumah, umat yang dirahmati. Ada hadisnya Nabi SAW mengatakan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Orang akan dikumpulkan bareng orang yang dicintai. Ketika Nabi mengatakan ini, sahabat waktu itu senangnya luar biasa, lebih lebaran. Sahabat tasakuran mendengar di sini. Karena apa? Cukup mencintai. Saya nggak bisa sholat sekian rakaat kayak saya berkodir jalan, nggak bisa. Saya nggak bisa wiridan seperti para ulama. Sholawat saya paling-paling 100 kali habis sholat umama, paling-paling 100 kali habis maghrib. Saya nggak bisa seperti Robi'ah Adawiyah bisa membaca sholawat 70.000 kali. Robi'ah Adawiyah pernah mengatakan Quran 7.000 hataman di dalam kubur, tempat kubur yang akan ditempati itu dihatamkan 7.000 hataman. Saya nggak bisa. Tapi kalau saya cinta sama Robi'ah Adawiyah, saya cinta Syaikhul Qadir, saya cinta Habib Husain luar Batak, saya cinta Habib Lutfi, insya Allah gara-gara cinta yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Kelak kita akan dikumpulkan bersama beliau. Fungsinya maulid adalah biar kita kenal dan belajar mencintai Nabi Muhammad SAW. Dengan cinta itu mudah-mudahan kita sekalian nanti kelak dikumpulkan di yaumul qiyamah bersama baginda Nabi SAW. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dipahami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Kiai Haji Ziman Haniful Nusuk yang telah memberikan ilmunya. Mudah-mudahan ilmu yang beliau berikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, marilah kita meningkat ke acara yang terakhir, yaitu doa penutup yang akan dibacakan oleh Kiai Haji Abdul Hakim Habibuddin. Kepada yang terhormat Kiai Haji Abdul Hakim Habibuddin kami persilakan. Allahu wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kepada Allah, khusus kepada para tetangga, khususnya RT 10 dan RT 17 yang telah berkorban untuk acara ini, baik berkorban tenaga, korban pikiran, korban materi, semuanya. Dan yang hadir pada malam ini, bukan yang dengar, yang hadir. Dengar kalau nggak hadir, nggak termasuk. Yang hadir pada malam ini, mudah Allah kasih keberkahan dalam kehidupannya, berkah umurnya, berkah harta bendanya, lancar rezekinya, sehat jasmaninya, sehat ekonominya, dan sehat rohaninya. Al-Walakun Salih wa Hadratin Nabi Mustafa Sallam Syawlillahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammadin.
جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع ترفعنا به عندك على الدرجات وتبلغنا الصلوات بحيث الآيات والرحمة اللهم صل وسلم على سيدنا بالقدير ما سبق أسألك بالحق والهادي صراط المستقيم وصراط محمد وقدمه الظاهر العظيم اللهم إنا نسألك العافية والتنفيذ في الدنيا والآخرة اللهم اجعل هذا الجمع مرحوما ولمن مكتوبا مغفورا اللهم اجعل هذا الجمع مرحوما ولمن مسلم مغفورا برحمة الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمات والأولياء الدنيا كلهم ومن غيرهم وعافيهم وعافهم اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ من شر وسوء الخاتمة اللهم إنا سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في الرزق وتمام ورحمة ومغفرة بعد الموت اللهم أهلنا في سكرات الموت والنجاة والسلام ربنا تقبل منا وتب علينا إنك تواب رحيم ربنا هب لنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وسلام عليه وعلى أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين